Hari ini kita akan membahas sekaligus memprediksikan apa yang akan terjadi pada 2 episode terakhir berdasarkan preview episode 15-nya. Yang menurut Mimin pada episode 15 nanti adalah momen epic comeback-nya tim kerajaan setelah sebelumnya diambil alih oleh Pangeran Juhyang. Tentu hal tersebut tak lepas dari peran kuat raja yang sudah tersadar dari komanya berkat kekuatan mistis cincin yang disimpan oleh Haram. Tapi selain senangnya kita dengan serangan balik tersebut, menurut Mimin, sesuatu malah akan terjadi kepada Chunki. Dan hal ini menyangkut lukisan yang akan dia buat nantinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, ayo dong bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Pada awal preview ini dibuka oleh Pangeran Juhyang yang menyuruh anak buahnya agar segera mengeksekusi orang-orang terdekat dari Chunki. Dan ketika sang Algojo hendak memotong kepala Guru Chue, scene tiba-tiba berganti. Nah, menurut Mimin ketika kejadian tersebut, ada dua opsi pilihan yang akan terjadi. Pertama ialah tiba-tiba Chunki datang, dan yang kedua ialah yang menolong mereka semua adalah pihak raja. Karena raja yang sudah sadar tidak mungkin membiarkan hal semena-mena terjadi kepada kerajaannya, bukan? Tapi Mimin lebih condong ke opsi pertama, karena jika pihak raja yang sampai duluan, maka scene saat Chunki kabur dari kediaman Haram akan sia-sia. Dan mungkin kronologinya akan seperti ini ya. Chunki tiba-tiba datang ke tempat eksekusi sambil berteriak, "Hentikan!" Dan eksekusi pun dihentikan. Lalu Chunki memberi penawaran kalau dia akan melukis sekali lagi asalkan mereka semua dibebaskan. Nah, barulah setelah kejadian tersebut, pasukan pihak raja akan datang membubarkan mereka semua. Kemudian saat malam hari, Haram memeluk Chunki dan mencoba menenangkannya yang sedang bersedih dan juga menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpa semua orang terdekatnya. Dan di sini ya, pasti kata-kata mutiara Haram semasa kecil akan keluar lagi, di mana Chunki harus berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Scene pun kembali berganti memperlihatkan raja yang memanggil Pangeran Juhyang. Raja memarahinya karena telah memulai kekacauan selama dirinya terbaring koma. Dan kali ini dengan terpaksa raja pun harus menghukum anaknya tersebut dan tidak bisa menutup-nutupinya lagi seperti kasus sebelumnya. Terlihat di sini raja menangis yang menandakan sebenarnya dia sayang dengan ketiga anaknya tanpa membeda-bedakan, dan dia juga dengan berat hati menghukum Pangeran Juhyang. Lalu terdengar suara seseorang yang mengatakan, "Jika kamu tidak dirasuki iblis, maka kamu akan mati." Dan menurut Mimin, perkataan ini ditunjukkan kepada Pangeran Juhyang ya. Dan hal ini berhubungan dengan bekas luka di perutnya Pangeran Juhyang yang selama bertahun-tahun ditahannya. Luka tersebut semakin parah dan bisa saja tanda luka yang disebabkan iblis tersebut malah akan membunuh Pangeran Juhyang nantinya. Nah, jalan satu-satunya untuk menyelamatkannya adalah memasukkan iblis ke dalam tubuhnya. Jadi gimana? Kalau kayak gini, kok jadi kasihan ya sama Pangeran Juhyang? Scene kembali ke Haram dan Chunki, di mana kini Haram memberikan kembali cincinnya kepada Chunki. Lalu scene memperlihatkan Dukun Misu, yang kini tampil kumel, dan sepertinya dia berada di dalam sel penjara. Dia mengatakan kalau saat bulan merah kembali muncul, upacara penyegelan akan dimulai kembali. Dan menurut Mimin, yang melakukan itu kepadanya adalah pihak raja. Alasannya jelas ya, karena pendeta istana yang sekarang kehilangan kekuatan ilahinya. Jadi mereka membutuhkan orang yang dapat melakukan ritual upacara, dan mereka mengurungnya agar dia tidak lari, seperti apa yang dilakukannya kepada Haram. Nah, kemudian scene kembali melompat memperlihatkan Chunki yang sudah siap untuk melukis potret raja kembali. Lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sepertinya adalah siluman wajah ya, yang memberikan penawaran untuk membantu Chunki melukis, tapi tentunya dia meminta imbalan yakni jiwanya Chunki. Entah Chunki akan menerimanya atau tidak, tapi menurut prediksi Mimin, kontrak atau kekuatan wajah adalah kunci utama dalam penyegelan iblis. Kalian ingat, di episode kemarin penyegelan gagal dilakukan karena lukisan ilahi yang dibuat Chunki malah robek dengan mudahnya. Dan pendeta istana mengatakan kalau alasan mengapa lukisan itu robek ialah karena ada satu syarat ritual yang belum terpenuhi. Dan menurut Mimin, satu syarat tersebut adalah kekuatan dari wajah. Jadi Chunki mau tak mau harus membuat kesepakatan dengan wajah untuk dapat membuat lukisan yang tak mudah robek.
Gimana menurut kalian? Setelah itu diperlihatkan Haram yang terjatuh dan tubuhnya terlihat gemetar. Sepertinya kekuatan iblis mulai merasukinya kembali, sebagai penanda kalau jika iblis tidak cepat-cepat dikeluarkan dalam tubuhnya, maka tubuh Haram akan menyatu dengan iblis. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini ya. Nah, dari poin di atas, kemungkinan terbesarnya Chungi akhirnya akan membuat kesepakatan dengan Hwacha. Tapi masalahnya, bagaimana caranya Chungi bisa selamat dari Hwacha? Sepertinya jika Dewa Samsin ataupun Dewa Harimau menolongnya, maka cerita ini tidak terkesan epik lagi. Dan Mimin punya prediksi, kalau bagaimana jika Pangeran Yamyong yang mencintai Chungi, yang akan menyelamatkan Chungi nantinya. Nah, pendeta mengatakan kalau pedang yang diberikan kepada Pangeran Yamyong bisa membunuh dewa sekalipun, tapi nyawa si penggunalah taruhannya. Jadi bagaimana sebagai rasa cintanya kepada Chungi nantinya, Pangeran Yamyong akan membunuh siluman Hwacha. Dan sebagai efek pedang tersebut, maka Pangeran Yamyong pun akan ikut tewas. Bukankah skenario ini akan lebih epik nantinya daripada skenario jika ditolong oleh Dewa Samsin? Apalagi pedang tersebut tidak mungkin digunakannya untuk membunuh kakaknya kan? Dan tidak bisa digunakan juga untuk membunuh iblis. Gimana menurut kalian? Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra mohon pamit, see you, sahabat Micapedia.